Baik, pertanyaan tentang tentang menyusui atau ar-radha'ah, yaitu menyusui anak orang lain atau anak asuh. Ada kurang lebih 18 pertanyaan yang akan kita jawab, insya Allah kita akan bahas ringkas. Di antara pertanyaan yang berkaitan dengan menyusui anak bayi orang lain atau ar-radha'ah, saudara sepersusuan, pertanyaan pertama, apakah harus diasuh? Apakah bayi ini harus diasuh, diambil, kemudian dia diasuh, disusui, dan diasuh, menginap selama berapa bulan, berapa tahun, kemudian dikatakan saudara sesusuan? Jawabannya tidak. Walaupun nggak diasuh, walaupun kita nggak pelihara anak ini. Jadi anggaplah misalnya ada saudara dari Jakarta misalnya. Ada saudara atau orang lain dari Jakarta. Kemudian dari Jakarta dia datang ke Manado ini, keluarga ini. Keluarga ini punya bayi. Kemudian datang ke Manado di Kota Mobagu misalnya. Kemudian anak ini menginap di bertetangga dan kelaparan. Kemudian disusui oleh ibu yang ada di Kota Mobagu, ibu yang lagi hamil. Maka ketika eh, dia susui dengan ASI, maka jadilah dia saudara sesusuan. Kemudian mungkin cuma 3 hari, 4 hari, keluarga dari Jakarta ini kembali ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi, maka dia tetap jadi saudara sesusuan dengan anak yang ibu yang menyusui ini. Walaupun dia hanya 2 hari, 3 hari di sini. Nah, jadi walaupun dia nggak diasuh, dia jadi saudara sesusuan. Jadi anak bayi itu yang dari Jakarta itu jadi saudara mahram dengan ibu yang menyusui dan anak-anak ibu yang memberikan ASI tersebut. Gitu. Yang kedua, apakah disusui, diberikan ASI secara langsung atau melalui DOT atau orang provinsi lain bilang DOP. Misalnya air ASI diperak, kemudian dimasukkan ke DOP, kemudian diminum ke adik bayi tersebut. Sama aja. Ada dua pendapat para ulama yang jelas, yang pasti kalau disusui ASI secara langsung, maka jadilah dia anak yang ar-radha'ah atau saudara sesusuan dengan anak yang ibu ini, atau diperah, kemudian dimasukkan ke DOT dan diberi minum. Sama aja, sama. Kemudian pertanyaan ketiga dari 18, berapa kali disusui? Di sini khilaf para ulama. Artinya ini bayi ini berapa kali menyusui ke ibu yang menyusui ini, berapa kali kemudian dia jadi mahram, jadi ikatan saudara sesusuan. Ada ulama yang lain mengatakan satu kali menyusui maka dia jadi mahram. Ada ulama lain mengatakan 3 kali menyusui baru dia dijadikan saudara sesusuan, dan ada ulama yang mengatakan 5 kali. Nanti 5 kali dia menyusui baru dikatakan mahram. Dan dalilnya semuanya Al-Quran dan hadis. Yang mengatakan 1 kali menyusui aja dia udah jadi saudara sesusuan berdasarkan firman Allah tadi di surah An-Nisa. Allah berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu diharamkan untuk dinikahi, yaitu ibu-ibu yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara kalian yang satu sesusuan. Dan Al-Qur'an tidak mengatakan berapa kali. Sehingga mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan 1 kali aja dia menyusui di ibu-ibu yang menyusui, maka dia udah jadi saudara, sudah jadi ar-radha'ah atau sesusuan atau saudara sepersusuan. 1 kali aja. Pendapat yang lain mengatakan dia nanti 3 kali baru dikatakan saudara sesusuan atau ar-radha'ah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tuharrimu ar-radha'atu aw ar-radha'atan walal masatu awal masatan. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, belum dijadikan mahram, belum dikatakan haram jika baru 1 kali, 1 atau 2 kali menyusui, atau 1 atau 2 kali menghisap. Artinya belum 2 kali belum. Para ulama mengatakan berarti kalau udah 3 kali disusui, maka jadilah dia saudara mahram. Itu yang pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat jumhur dan mayoritas kebanyakan para ulama mengatakan nanti 5 kali disusui. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, asyru radha'at yuharrimna. 10 kali menyusui baru dikatakan mahram. Kemudian dihapus menjadi bi khamsin maklumat, dengan 5 kali sesusuan. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan ulama, kebanyakan mayoritas ulama di Saudi Arabia juga. Yaitu 5 kali dia menyusui baru jadi mahram gitu. Jadi pagi ini dia menyusui 1 kali, siang dia ada ini disusui lagi, udah 2 kali, baru sore disusui lagi, udah 3, malam menjelang maghrib dia disusui lagi, udah 4.
malam dia menyusui lagi, udah 5 kali disusui, maka jadilah dia ibu yang menyusui dia, dan jadilah dia mahram dengan ibu ini dan anak-anak dari ibu ini, gitu. Jadi pendapat yang kuat adalah 5 kali menyusui. Itu pendapat yang rojih, yang kuat. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa boleh nikah dengan saudara sesusuan? Ini pertanyaan-pertanyaan ada kurang lebih 18. Ini pertanyaan dari orang-orang yang saya minta berkaitan dengan menyusui. Jadi yang keempat, apa boleh nikah dengan saudara sesusuan? Nggak boleh. Nggak boleh menikah dengan saudara sesusuan. Jadi kayak tadi, suami istri, yang suami namanya Budi, yang istri namanya Indah gitu. Mereka mengambil atau ada pernah menyusui anak yang namanya Zaid misalnya. Masih bayi, mereka susui. Udah 5 kali. Nah, ketika mereka besar dan Ibu Indah punya anak asli, anak sungguh, maka ketika mereka saling mencintai kemudian dinikahkan, nggak boleh. Saudara sesusuan nggak boleh. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Hurimat 'alaikum. Di surah An-Nisa diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, saudara kalian, kakak kalian, dan disebutkan di situ ibu kalian yang menyusui kalian, nggak boleh dinikahi. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara sesusuan kalian, nggak boleh menikah. Haram. Walaupun mereka saling mencintai, walaupun mereka sesudah itu ketika bayi disusui, habis itu mereka tidak pernah ketemu, SD, SMP, SMA, kuliah, selesai kuliah, saling mencintai, nggak boleh. Nggak boleh dinikahin. Kemudian yang kelima, kalau udah terlanjur menikah gimana? Kalau udah terlanjur menikah, saudara sesusuan, udah menikah. Setelah udah menikah, ternyata diteliti salah satu dari suami istri ini pernah menyusui ke ibunya. Pernah menyusui ibunya. Mungkin yang istri yang perempuan ini pernah menyusui di ibu si laki-laki, atau si laki-laki ini pernah menyusui di ibu si perempuan ini, ibu asli. Nggak boleh. Kalau udah terlanjur menikah pun harus dipisahkan. Nggak boleh. Apakah mereka berdosa? Nggak berdosa kalau mereka nggak ketahui. Nggak ketahui, mereka nggak tahu, kemudian terlanjur menikah, maka harus dipisahkan. Apakah mereka berdosa? Nggak berdosa. Yang berdosa kalau udah diketahui, udah ditahu, kemudian dipaksakan. Gitu. Jadi harus dipisahkan. Kenapa dipisahkan, Ustadz? Mereka saling mencintai. Nggak boleh, karena saudara sesusuan. Sama dengan kakak beradik gitu. Itu udah permanen dari Al-Quran. Kalau belum diketahui, maka tidak mengapa. Tapi kalau udah diketahui, maka berdosa. Nggak boleh dilangsungkan. Yang keenam, bagaimana jika udah menikah dan udah terlanjur ada keturunan? Jadi udah menikah, udah anaknya udah SD, udah SMP. Setelah diteliti, atau ada informasi bahwa kenapa mereka dinikahkan, mereka ini saudara sesusuan. Salah satu dari suami istri pernah menyusui ke ibu mereka, salah satu dari ibu mereka. Atau suami istri ini pernah orang lain, yang satu misalnya sukunya Kota Mobagu, yang satu sukunya Minahasa, tapi ternyata dulu pernah disusui oleh ibu orang lain pun pernah menyusui di satu orang ibu gitu. Sama-sama ibu yang menyusui ini misalnya orang Sangir gitu. Yang suami istri salah satunya Kota Mobagu, Bola Mongondo, yang satu Minahasa. Kemudian pernah menyusui ke ibu yang orang Sangir gitu, misalnya. Maka jadi saudara sesusuan, nggak boleh menikah. Ustadz sudah ada anak, terlanjur ada anak, maka apa boleh buat? Harus dipisah. Walaupun sudah ada anak, dan Allah dalam hadis, Innallaha yarfa'u an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan dari umatku orang yang salah dan lupa dan orang yang dipaksa. Dan ini dalam keadaan orang yang salah, orang yang tidak tahu gitu. Jadi harus, walaupun sudah terlanjur punya anak dan fakta terbukti pernah menyusui di satu orang ibu, atau salah satunya pernah menyusui dari salah satu ibu mereka berdua, harus dipisah. Kemudian yang ketujuh, bagaimana bayinya? Ini pertanyaan agak panjang yang ketujuh. Bagaimana bayi orang tuanya meninggal, kemudian bayi ini diasuh ibu lain, dan ibu ini punya bayi secara bersamaan dengan disusui sama-sama selama 2 tahun, apa sudah jadi mahram? Sama dengan tadi, sama. Jadi mahram, jangankan diasuh sama-sama 2 tahun berjalan. Tidak diasuh pun, kalau dia udah menyusui di ibu ini, dan pendapat yang kuat tadi 5 kali, walaupun dia cuma menginap 1 malam 2 hari gitu, kemudian dia pernah menyusu sampai 5 kali menurut pendapat yang kuat,
maka sesudah itu berpisah, anak ini udah dibawa ke Jakarta, dan yang satu tinggal di Kota Mobagu, di Bolang Mongo, di Manado, sampai mereka yang di Jakarta selesai kuliah, yang di Manado selesai kuliah, nggak pernah ketemu. Kemudian ketika mereka dijodohkan, dinikahkan, nggak boleh. Nggak boleh. Entah mereka berdua diasuh atau nggak diasuh. Nggak boleh, namanya saudara sesusuan, nggak boleh. Gitu. Kemudian yang ke-8, apakah bayi laki atau perempuan pernah disusui satu kali jadi saudara sesusuan? Nah, ini pendapat yang alhamdulillah hujan di luar, semoga membawa berkah. Ini pendapat yang tadi bahwasanya bisa saja pendapat yang pertama tadi satu kali menyusui udah jadi saudara mahram. Ini pendapat yang Imam Mazhab Hanafiyah dengan Malikiyah. Tapi pendapat yang jumhur, mayoritas ulama, pendapat yang kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis, sama-sama punya Al-Quran dan sama-sama punya dalil. Tapi pendapat yang kuat 5 kali menyusui baru dikatakan mahram. Jadi kalau baru satu kali, maka itu belum dikatakan mahram. Gitu. Pertanyaan yang ke-9, saudara yang sesusuan ketika udah besar bisa dinikahkan karena mereka saling mencintai? Apakah boleh dinikahkan karena mereka berdua saling mencintai? Nggak boleh. Nggak boleh, walaupun mereka saling mencintai, kalau mereka udah pernah dikatakan saudara sesusuan, nggak boleh. Nggak boleh. Mereka jadi mahram, kayak kakak beradik gitu. Nggak boleh. Kemudian yang ke-10, asbabul wurud. Sampai jadi mahram gimana? Artinya asbabul wurud itu kenapa sampai dijadikan mahram sesuai dengan hadis? Iya, seperti itu. Hadisnya banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah mendapati ada laki-laki bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, siapa ini? Kata Aisyah, dia adalah saudara sesusuanku. Maka kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, unzurna man ikhwanukunna. Wahai Aisyah, lihat dan harus kalian ketahui siapa saudara sesusuan kalian. Fa innamar radha'atu minal maja'ah. Kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya saudara sesusuan itu jika dia menyusui ketika dia adik bayi ini di saat kondisi lapar, baru dikatakan saudara sesusuan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengetahui dan memberikan informasi kepada kita bahwasanya saudara sesusuan itu ada. Dan jadilah dia mahram gitu. Sekiranya bukan mahram, pasti Rasulullah tegur Aisyah, marahin kenapa ada laki-laki asing. Tapi Rasulullah nggak memarahinya karena laki-laki ini saudara sesusuan. Saudara sesusuan, kayak kakak beradik. Kemudian yang ke-11, seorang ibu yang meninggal, seorang ibu yang menjual asinya, apa bisa jadi mahram? Artinya ada ibu yang menjual air asinya. Dia jual, dia minta upah. Kemudian dia menyusui seorang, apakah seorang itu jadi mahram buat dia dan jadi anak-anak aslinya? Iya, jadi mahram. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah disusui oleh Halimatu As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Jadi siapapun anak dari Halimah As-Sa'diyah, maka akan jadi saudara mahram dengan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak boleh nikahi Halimah As-Sa'diyah karena ibunya yang menyusui dia, dan anak-anak asli dari Halimah As-Sa'diyah nggak boleh dinikahi oleh Rasulullah SAW. Termasuk ada anak dari sepupu Rasulullah SAW, anak dari Hamzah. Hamzah ini kakak beradik dengan ayahnya Rasulullah SAW. Jadi ada anaknya Hamzah, alias sepupunya Rasulullah SAW, boleh dinikahi. Tapi Rasulullah bilang, saya nggak boleh menikahi dia karena dia saudara sesusuanku. Jadinya jadi mahram. Jadi kalau ada ibu menjual asinya, walaupun dia jual, tetap siapapun yang minum asi ini, maka anak itu jadi mahram dengan ibu ini. Dan anak ibu ini yang asli, semuanya akan jadi mahram dengan anak yang disusui tadi. Kemudian apa ASI bisa merubah DNA? Saya nggak tahu apakah ASI bisa merubah DNA. Yang jelas DNA itu urusan lain, dan ASI ini makanan, asupan. Sehingga seorang yang lahir dan dia diberikan asupan makanan apapun, tetap DNA-nya sama, nyambung ke ayah aslinya. Gitu. Sehingga saya pikir wallahu alam, air ASI itu nggak merubah DNA. Tetap anak ini dia nyambung ke ayah yang aslinya secara DNA dari segi kesehatan. Barangkali seperti itu. Yang ke-13, apakah sudah ada integrasi hukum Islam dengan kedokteran modern mengenai masalah persusuan? Saya belum tahu. Karena bisa saja dari kedokteran tidak mengetahui masalah seperti ini kecuali melalui pengkajian dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang ke-14, bagaimana dengan sepupu?
sepupu, sepupu atau bahasa Kotombagu anak bersaudara itu boleh dinikahi, sepupu. Kecuali salah satu dari mereka berdua jadi saudara sesusuan. Anak yang satu pernah menyusui ke ibu ini, atau dari anak ibu ini pernah menyusui ke ibu itu yang punya anak itu, maka jadi saudara sesusuan. Jadi mahram nggak boleh dinikahi. Yang ke-15, udah terlanjur nikah, sama dengan tadi. Bagaimana kalau udah terlanjur nikah, udah menikah, anaknya udah SD, ada yang sudah SMP, kemudian mereka ketahui bahwasannya saudara sesusuan dengan fakta yang jelas, yang asli, bahwasanya suami istri ini adalah saudara sesusuan, harus berpisah. Nggak mungkin mempertahankan suami istri yang menikah sama dengan kakak beradik. Harus berpisah. Harus dipisahkan. Nggak boleh dilanjut. Harus pisah gitu. Anaknya apakah jadi anak haram? Enggak, insya Allah. Selama mereka menikah tidak mengetahui apa-apa, maka anaknya insya Allah enggak masalah. Yang ke-16, menyusu langsung atau lewat dot, sama dengan tadi ini. Entah dia disusui secara langsung atau diperah, kemudian dimasukkan ke dot, compeng atau dop, bahasa orang lain, kemudian disusui, maka sama aja. Yang penting dia membuat kenyang, dan pendapat yang kuat adalah 5 kali. 5 kali kenyang. 17. Berapa batas umur rodoah? Nah, ini penting. Umur batasnya 2 tahun. Yang dimaksud dengan saudara sesusuan kalau adik bayi ini di bawah 2 tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu batas menyusui yang paling sempurna adalah 2 tahun. Sehingga adik bayi ini ketika disusui dan dia umur di bawah 2 tahun, maka itu saudara sesusuan. Jadi saudara ar-rodoah. Tapi kalau dia udah lewat dari 2 tahun, kemudian mungkin diasuh dan anak ini punya kekurangan sehingga harus diberikan ASI, dan udah lewat dari 2 tahun, maka dia bukan jadi saudara sesusuan lagi. Dan ke-8, yang penting, yang paling penting juga. Yang ke-8, apakah anak yang disusui ini menerima warisan? Nah, ini sangat penting. Anak yang di rodoah, anak yang diasuh atau yang diberikan asupan ASI, apakah dia menerima warisan? Jawabannya tidak. Dia hanya saudara mahram, nggak boleh menikahi ibunya, nggak boleh dia nikahi ayahnya yang punya ibu ini hamil atau punya susu dari ayah ini, nggak boleh dia nikahi. Dan anak-anak dari ini, tapi ingat, dia nggak boleh menerima warisan. Dia nggak ada hak warisan dari ibunya, dari ibu yang menyusui ini, atau suami dari ibu yang menyusui. Nggak ada hak warisan, nggak ada. Kecuali mereka meninggal kemudian memberikan hibah atau pemberian, maka diberikan, itu boleh diberikan. Tapi hak untuk saya sekian persen, nggak ada hak warisan. Sekali lagi, kalau diberikan, iya diberikan, dan kalau tidak diberikan, maka tidak ada hak dia untuk menuntut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.